Shalom, kembali lagi kita berjumpa di hari yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak ketemu, ya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan hidup di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dulu dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih atas perkenanan Tuhan, atas kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh tetap ada, sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini dapat memberikan kami rema, kekuatan di masa-masa seperti ini Tuhan. Hamba-Mu berserah, Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, tolong Hamba-Mu, urapi lidah mulut bibir Hamba-Mu, sehingga apa yang Hamba katakan semua berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Ayat itu berkata begini, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Apa yang kita baca barusan ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan suatu pesan firman Tuhan yang Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Yesus nantinya akan naik ke surga. Ya, nah sebelum Yesus akan kembali ke surga, Alkitab mengatakan begini, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Ya, garis bawahi kata ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, pertanyaan saya buat kita semuanya begini, apa yang kita lakukan ketika seseorang yang sangat kita kenal itu hendak pergi dalam waktu yang sangat lama, lalu kemudian dia berkata kepada kita akan memberikan sesuatu kepada kita sebagai kenang-kenangan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat mengingat orang tersebut. Apa yang kita lakukan terhadap pemberian itu? Ya, pastinya kita sebagai orang yang diberikan kenang-kenangan tersebut, kita akan menjaganya dengan baik. Kita akan menyimpan kenang-kenangan tersebut, merawat dengan baik. Bahkan kalau ada orang yang akan meninggalkan kita, akan berpisah dari dunia ini, biasanya sebelum dia pergi untuk selama-lamanya, ada statement yang keluar, ya kan? Biasanya statement itu apa yang kita lakukan? Pasti kita akan melakukannya. Ya, kita akan menjalankan apa yang menjadi pesan terakhir daripada orang itu. Demikian juga dengan firman ini. Sebelum Yesus naik ke surga, kembali ke rumahnya, Alkitab bilang begini, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Ya, damai sejahtera yang daripada Tuhan ditinggalkan bagi kita. Ya. Nah, dari apa yang Alkitab katakan ini, saya mendapati begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang sangat penting bagi Yesus, sehingga dia kenapa mau meninggalkan damai sejahtera untuk murid-muridnya. Kenapa sebelum Yesus naik ke surga, dia mau memberikan damai sejahtera itu buat kita semuanya. Apa sih tujuannya? Kalau kita membaca lagi ayat ini, Alkitab bilang begini, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Dari tulisan ini kita mendapati bahwa ternyata dunia juga dapat memberikan yang namanya damai sejahtera. Garis bawahi Alkitab menuliskan kata, apa yang dikuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Garis bawahi kata tidak seperti. Ya, seperti. Itu artinya serupa tapi tak sama. Kalau kita kembali kepada Matius 4, di situ Alkitab mengatakan apa ketika Yesus dicobai? Alkitab bilang apa? Yesus dicobai dari hal apa yang pertama? Ya, Alkitab mengatakan bahwa iblis mengatakan ubah batu itu menjadi roti.
Kemudian Yesus diperhadapkan dengan apa? Semua kerajaan dunia, ya. Semua kesenangan dunia diperhadapkan. Tapi dengan kekuatan Allah yang ada dalam diri Yesus, ya kan? Yesus bisa mengalahkan, sebab Yesus adalah Allah itu sendiri, ya kan? Nah, kesenangan-kesenangan yang diberikan dunia itu, Bapak Ibu Saudara, yang sifatnya sekali lagi temporal. Makanya Yesus mengatakan seperti, ya, serupa tapi tak sama. Dunia bisa memberikan itu, memberikan kepuasan, ya, dalam hal apa? Dalam hal perut. Dalam hal apa? Dalam hal kesenangan dunia. Tapi dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang diberikan dunia itu sifatnya temporer, tidak selamanya. Dan apa yang diberikan dunia itu tidak gratis, ya. Tapi Yesus mengatakan begini, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Nah, pertanyaan kita sekarang begini, apa yang urgent dari pernyataan ini? Sehingga Yesus mau sebelum dia kembali ke surga, memberikan kepada kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, damai sejahtera. Alkitab bilang begini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali di dalam yang namanya teks damai sejahtera, ya, kata damai sejahtera ini itu dipakai kata eiren, ya. Eiren ini dia sejajar dengan kata shalom, ya. Nah, kedua kata ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah familiar dengan kata ini. Setiap kita bertemu orang, kita selalu menyapanya orang dengan sebutan shalom, apa kabar? Shalom Bapak Ibu, shalom, ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara arti dari kata eiren ini? Ya, eiren ini Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang pertama, keamanan, ya, keselamatan, kemakmuran, kebahagiaan, ya. Jadi kalau kita mengatakan kepada orang yang kita sapa shalom, eiren, itu artinya kita sedang mendoakan orang tersebut dengan mengatakan selamat, ya, makmur. Kita berdoa untuk orang itu supaya tetap apa? Bahagia. Kita berdoa untuk orang itu senantiasa untuk hidup di dalam yang namanya kesejahteraan. Ada berkat-berkat yang daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita menyapa orang dengan kata shalom, kita menyapa orang dengan kata shalom, sekali lagi tidak mungkin muka kita dalam keadaan muka yang marah-marah, ya. Tentunya ketika kita mengatakan itu sebagai doa kita kepada orang, ya, kepada orang yang kita sapa, supaya dia dalam keadaan apa? Hidup di dalam yang namanya berkat-berkat yang daripada Tuhan, ya. Keadaan jiwa yang tenang, yang dijamin akan keselamatannya melalui Kristus. Oke. Nah, kita kembali lagi. Jadi apa sebenarnya tujuan Yesus meninggalkan damai sejahtera ini? Alkitab bilang begini, tujuannya supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak gelisah dan kita tidak gentar. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, kata janganlah gelisah hatimu diterjemahkan oleh Alkitab King James, itu dipakai kata heart be trouble, ya. Alkitab mengatakan bahwa hati kita jangan bersedih, hati kita jangan bersusah, atau to strike one's spirit with fear and dread, ya, menyerang semangat seseorang dengan yang namanya ketakutan, ya. Jadi kata janganlah gelisah hatimu itu artinya apa? Menyerang semangat seseorang dengan yang namanya ketakutan, ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mau rupanya. Ketika tujuan Yesus memberikan yang namanya damai sejahtera itu buat kita, tujuannya yang pertama Alkitab bilang bahwa Yesus tidak mau setiap anak-anaknya itu mengalami yang namanya kesedihan, mengalami yang namanya susah hati, mengalami yang namanya semangat yang patah. Ya, Alkitab bilang semangat yang patah itu apa? Mengeringkan tulang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang tujuan Yesus memberikan damai sejahtera buat kita, itu yang pertama adalah supaya hati kita itu tidak bermasalah. Ya, kata hati itu Bapak Ibu Saudara dipakai kata yang namanya kardia.
Ya, nah salah satu pemahaman dari kata kardia itu adalah sebagai pusat kehidupan, cara berpikir. Ya, Yesus mau mengatakan kepada kita, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, supaya apa? Supaya cara berpikir kita itu tidak terganggu. Ya, banyak kali Bapak Ibu Saudara, pikiran kita, tubuh kita terganggu, itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena pikiran kita terganggu. Nah, saya mau bertanya kepada kita Bapak Ibu Saudara, pintu masuk dari hal-hal yang mempengaruhi seluruh eksistensi tubuh kita, itu dari mana? Dari mata dan dari telinga. Ya. Alkitab menuliskan di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Dosa pertama kali masuk di dalam dunia, Alkitab bilang karena Hawa melihat. Ya. Ketika Hawa melihat bahwa ternyata buah itu enak, ternyata buah itu nikmat. Akhirnya apa yang dia lihat itu diolah di mana? Di pikiran. Ya, bahwa yang ternyata buah itu enak, buah itu nikmat. Akhirnya diambil buah itu. Akhirnya apa? Mengakibatkan jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa berbahayanya ketika yang namanya pikiran seseorang itu diserang Bapak Ibu Saudara. Betapa berbahayanya ketika yang namanya damai sejahtera tidak menguasai aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti Alkitab kita juga di dalam Kejadian 4. Ya, coba kita buka dulu di dalam Kejadian 4. Ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ya. Firman Tuhan berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, Yesus mengatakan satu ketika, Alkitab mengatakan bahwa Kain dan Habel memberikan persembahan. Tapi ternyata persembahan Habel yang diterima Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ayat 5 kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Kain melihat bahwa ternyata persembahannya itu tidak diindahkan Tuhan. Ketika dilihat bahwa yang namanya persembahannya tidak diindahkan Tuhan, Alkitab bilang hatinya apa? Hatinya menjadi sangat panas. Ya, damai sejahteranya hilang Bapak Ibu Saudara, dan mukanya muram. Nah, di dalam ayatnya yang ke-7, Allah memberikan warning kepadanya. Ya, ketika mukanya sudah muram, ketika hatinya sudah dikuasai dengan yang namanya amarah, Allah memberikan warning, teguran. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pembunuhan pertama kali terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Kain, Alkitab bilang hatinya panas. Karena mukanya muram, sebab dia tidak bisa menerima apa? Dia tidak bisa menerima bahwa persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ini karena apa? Karena damai sejahtera tidak ada. Damai sejahtera daripada Kain tidak ada. Akibatnya apa? Dia tega membunuh yang namanya adiknya sendiri. Jadi dari hal ini Bapak Ibu Saudara, dua contoh ini dari peristiwa di dalam peristiwa Hawa dan peristiwa Kain, kita dapat melihat bahwa ternyata bahwa yang namanya ketika damai sejahtera Allah itu tidak ada. Damai sejahtera Allah itu tidak ada menguasai seluruh aspek kehidupan kita, maka akibatnya fatal. Ya, jadi kita dari hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata damai sejahtera itu begitu penting. Ya, lalu kemudian Alkitab mengatakan melanjutkan dengan begini, gentar hatimu. Ya, nah kata gentar itu dipakai kata dei lato, ya, fearful, yang artinya ketakutan. Nah, kata ini Bapak Ibu Saudara itu dituliskan dengan yang namanya kata kerja present imperatif
aktif. Maksudnya apa? Ya, jadi ketakutan ini menjadi pembawaan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan ini menjadi yang namanya watak atau tabiat daripada seorang, atau karakter daripada seseorang. Ya, ketakutan ini menguasai seluruh aspek orang tersebut. Sedikit-sedikit takut. Apa yang Alkitab katakan bahwa dengan yang namanya orang yang suka takut? Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan begini, tetapi orang-orang penakut, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Yang pertama dituliskan di dalam Wahyu 21 ayat 8 di situ, yang pertama adalah orang-orang penakut. Ya. Jadi ingat baik-baik, orang-orang penakut, dengarkan baik-baik, Alkitab bilang bagianmu sudah jelas, yaitu di mana? Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tubuh kita ini tidak dirancang untuk menerima hal-hal yang buruk. Tubuh kita tidak dirancang oleh Tuhan itu untuk menerima hal-hal yang negatif. Ya. Kita diciptakan sempurna adanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika tubuh kita ada di dalam yang namanya kesedihan, ketika tubuh kita ada di dalam yang namanya ketakutan, di dalam tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, itu ada suatu hormon yang namanya hormon kortisol. Ya, hormon ini dia akan bekerja secara otomatis pada saat kita sedang mengalami yang namanya kesedihan, pada saat kita sedang mengalami yang namanya ketakutan. Nah, secara otomatis hormon yang namanya kortisol yang ada di dalam tubuh kita, dia akan bekerja secara otomatis, diproduksi secara banyak oleh tubuh kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tubuh kita itu menjadi rileks. Tujuannya supaya tubuh kita itu menjadi tenang kembali. Tapi dengarkan baik-baik. Kelebihan daripada diproduksinya akibat terlalu berlebihan diproduksi daripada hormon kortisol ini, dengarkan baik-baik, tubuh kita akan menjadi rentan dengan yang namanya sakit penyakit. Ya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit pembawaan kita itu sedih, sedikit-sedikit pembawaannya kita takut, maka sekali lagi dengarkan baik-baik, hormon kortisol itu akan bekerja keras. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi rileks. Tapi dampaknya, dengarkan baik-baik, tubuh kita akan menjadi lemah. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang gampang kena sakit. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Amsal, itu luar biasa sekali ayatnya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, dituliskan ribuan tahun yang lalu. Ya, tapi dengarkan baik-baik, efeknya itu bisa kita rasakan sekarang. Ya, sekali lagi, ketika kita bahagia, ketika kita terbiasa dengan memberikan, memikirkan hal-hal yang positif, tidak memberikan hal-hal yang negatif ke dalam tubuh kita, ke dalam cara pandang kita, ke dalam cara berpikir kita, sekali lagi, maka tubuh kita itu akan kuat, maka tubuh kita itu akan sehat. Secara otomatis kita juga tidak gampang terkena dengan yang namanya sakit penyakit, ya. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara dikutip lagi oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 15, dia mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ya, sekali lagi Rasul Paulus mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ya, Rasul Paulus lagi mengatakan begini, hendaklah yang namanya damai sejahtera Kristus itu memerintah. Ya, apa yang kita pahami tentang kata memerintah? Ya, tentunya ketika dia memerintah, biasanya orang yang lebih tinggi dia akan memerintah orang yang lebih di bawah. Biasanya seorang atasan dia akan memerintah kepada orang yang di bawah. Apa yang diperintahkan oleh atasan, maka orang yang di bawahnya itu wajib untuk melakukannya. Ya, kalau tidak dilakukannya, maka akan ada konsekuensinya. Ya, hal ini Paulus mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera.
Ya, hendaklah eiren itu memerintah. Ya, kata memerintah Bapak Ibu Saudara ini bagus sekali dituliskan. Ya, kata memerintah itu dipakai kata brapyo. Ya, pengertian yang pertama kata memerintah dari kata brapyo ini to be an empire. Ya, jadi Rasul Paulus menggambarkan kata memerintah itu selaksana seperti seorang wasit. Ya, wasit itu apa kerjanya wasit? Wasit itu dia akan menentukan ini masuk atau tidak, ini benar atau salah, ya. Menjadi yang namanya decide, ya, menjadi yang namanya to control, ya, to direct, ya. Dia mengarahkan, dia mengontrol, dia mengatur, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi seluruh eksistensi kita itu diatur, dikendalikan Bapak Ibu Saudara, ya, dikendalikan oleh damai sejahtera. Jadi kalau yang namanya damai sejahtera Allah itu yang memerintah di dalam kehidupan kita, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu akan diarahkan, ya, to direct, ya, hidup kita itu akan dikontrol. Kalau sudah menyimpang, kalau sudah salah, menjurus kepada hal-hal yang salah, maka damai sejahtera Allah itu yang akan mengatur kita. Maka damai sejahtera Tuhan itu yang akan mengarahkan kita. Untuk senantiasa apa? Senantiasa untuk mengisi dengan hal-hal yang baik. Untuk senantiasa mengisi dengan hal-hal yang positif. Tubuh kita sekali lagi tidak dirancang untuk menerima hal-hal yang apa? Hal-hal yang negatif. Tapi tubuh kita dirancang untuk selalu tiasa menerima hal-hal yang positif. Ya, Alkitab mengatakan bahwa di dalam Amsal itu jelas dikatakan begini, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita diminta untuk apa? Menjaga hati kita. Kita diminta untuk apa? Menjaga cara berpikir kita. Ya, karena dari cara berpikir kita Bapak Ibu Saudara, maka dari situ terpancar kehidupan kita. Kalau cara berpikir kita senantiasa memikirkan kejelekan orang lain, senantiasa yang kita pikirkan kekurangan orang lain, maka sekali lagi tidak ada faedahnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan dari situlah kalau kita senantiasa mengisi, ya, kehidupan kita ini dengan yang namanya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Kalau kita membiarkan yang namanya damai sejahtera Tuhan itu memerintah atas kehidupan kita, maka dari situlah terpancar yang namanya damai sejahtera. Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini dunia Bapak Ibu Saudara dikacau balaukan dengan yang namanya virus corona. Ya, virus yang hanya dengan cuci tangan dengan sabun, maka virus itu akan mati. Ya, maka virus itu tersebut akan mati dengan sendirinya, hanya dengan cuci tangan. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ya, dampak yang ia akibatkan oleh penyakit sampar ini, dunia dikacau balaukan. Ya, orang-orang hidup di dalam yang namanya ketakutan. Orang-orang banyak yang terdampak akibat dari virus ini. Ya, bahkan ada di suatu daerah yang nantinya kembali akan mengalami yang namanya pembatasan Bapak Ibu Saudara, karena sakit penyakit ini. Ya, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang kembali nanti akan dirumahkan. Ya, nah bagaimana kita harus mengisi kehidupan kita kalau dengan hal-hal yang seperti ini? Alkitab mengatakan sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Ya, Tuhan senantiasa pasti akan apa? Memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada setiap anak-anaknya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk membiarkan yang namanya damai sejahtera Allah itu memerintah dalam kehidupan kami, memerintah dalam kehidupan kita. Mari kita coba baca dulu di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Perhatikan. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ya, Alkitab kita luar biasa, ya. Dia memberikan solusi buat kita. Bagaimana caranya mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang ilahi? Bagaimana caranya supaya damai sejahtera Allah itu memerintah dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mengatakan ada 8 hal yang diberikan kepada kita. Yang pertama dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, 8 hal inilah yang harus kita konsumsi senantiasa. Jangan pernah membiarkan hatimu, pikiranmu itu diisi dengan yang namanya sampah. Jangan pernah mengizinkan kehidupanmu dipengaruhi dengan yang namanya sampah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau setiap hari yang kita konsumsi tentang kekurangan orang lain, kalau setiap hari yang kita konsumsi tentang kejelekan orang lain, kalau setiap hari yang kita konsumsi tentang yang namanya hati kita tidak mau mengampuni, kita menyimpan yang namanya akar pahit. Dengarkan baik-baik, semuanya itu tertampung di dalam hatimu. Ya, lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Semuanya yang kau simpan di dalam hatimu, lama-kelamaan itu akan menjadi sampah. Ya. Sesuatu yang akan menjadi sampah itu akan mempengaruhi seluruh eksistensi hidupmu. Dan lama-kelamaan engkau akan sakit, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau terbiasa membiarkan hal-hal yang negatif menguasai hidupmu, lama-kelamaan engkau akan sakit. Ya, banyak sekali ya orang-orang yang dikonseling, ya, dikonseling dan mengalami yang namanya kesembuhan ketika dikonseling. Kenapa? Ternyata dia menyimpan akar pahit. Ya, dia menyimpan kebencian yang begitu lama. Nah, kebencian itu akibatnya apa? Dia menjadi lumpuh, dia menjadi tidak bisa berjalan, mengalami sakit penyakit. Tapi begitu dia melepaskan yang namanya pengampunan, dia mengalami lawatan Tuhan. Ya, ini adalah salah satu hal yang contoh di mana ketika yang namanya tubuh kita, ketika kita biarkan senantiasa mengisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang sampah, maka tubuhmu akan mengalami yang namanya sakit. Tapi Rasul Paulus dia mengatakan kepada kita, semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semuanya yang sedap didengar. Jadi kalau hal-hal yang tidak disedap didengar, hal-hal yang tidak enak, tidak usah kita konsumsi. Ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan itu. Ada sesuatu hal yang bagus yang diberikan oleh seorang filsuf. Filsuf itu bernama Sokrates. Ya, suatu hari seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, tahukah Anda apa yang saya pernah dengar tentang teman Anda? Nah, ketika teman daripada filsuf ini, teman daripada Sokrates hendak menceritakan tentang temannya, lalu kemudian sebelum dia mengatakan hal itu, Sokrates mengatakan hal ini. Tunggu sebentar, jawab Sokrates. Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana. Tes itu disebut dengan yang namanya triple filter test. Ya, apa itu triple filter test? Ya, triple filter test itu yang pertama adalah filter yang namanya kebenaran. Ya, apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan pada saya itu benar? Lalu hal yang kedua, Sokrates bertanya, ya, tidak. Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu saja, jawabnya. Baiklah, jika Anda tidak yakin itu benar, jika begitu sekarang saya berikan filter yang kedua. Ya, filter yang kedua itu tentang yang namanya filter kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik? Tidak, malah sebaliknya. Ya, lalu kemudian Sokrates menjawab, jadi Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang teman saya.
tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda tidak yakin apakah itu benar, Anda masih memiliki satu kesempatan lagi, yaitu filter yang ketiga, filter kegunaan. Sokrates bertanya, apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Sokrates adalah filsuf yang luar biasa. Ya, ketika seseorang hendak mau menceritakan ya tentang temannya, dia sudah memiliki yang namanya filter, yang namanya triple filter itu. Filter yang pertama, saya ulang kembali, itu filter tentang yang namanya kebenaran. Apakah hal yang mau diceritakan itu tentang kebenaran, sesuatu yang benar? Lalu yang kedua, apakah yang mau diceritakan itu tentang sesuatu yang baik? Lalu yang ketiga, apakah yang mau diceritakan itu sesuatu yang berguna? Kalau hal itu tidak ada, maka sebaiknya tidak usah dibicarakan. Ada baiknya Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mempraktekkan hal ini. Kalau sesuatu yang tidak sedap didengar, firman Allah berkata, tidak usah kita dengar, tidak usah konsumsi. Biasakan tubuh kita, biasakan sekali lagi tubuh kita menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang positif. Ya, kenapa sekali lagi? Kalau kita terbiasa, maka dampaknya tidak akan baik bagi tubuh kita. Jadi hari ini kita sudah mempelajari suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maksud dan tujuan kenapa Yesus meninggalkan damai sejahtera itu buat kita. Ya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita tidak gelisah dan gentar. Ya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan pewahyuan, kita mendapatkan rema tentang betapa pentingnya, betapa sekali lagi pentingnya yang namanya damai sejahtera itu. Damai sejahtera Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat anugerah ini. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi hamba percaya Engkau Roh Kudus, Guru besar kami, Engkau sendiri yang akan mengajar kembali kepada kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apalagi di masa-masa ini. Tapi satu hal yang tetap hamba percaya, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kalau yang namanya rumput Tuhan dandani, hamba percaya Tuhan juga akan mencukupkan, memelihara seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, jaga, sertai, bentengi, pagari dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita tetap memegang teguh ini, kita juga akan menerima upah daripada Tuhan. Shalom.